Halo guys. Ya, bertamu di Des teman, di rumah bapak ini. Di rumah bapak siapa pak namanya pak? Yakob. Hah? Yakob. Pak Yakob dengan ibu? Marta. Ibu Marta. Toraja ya bu? Ya, Toraja. Sama-sama Toraja. Iya. Bapak enggak ngopi pak? Hah? Enggak ngopi? Baru makan dia. Hah? Baru makan. Kita akan Makan nasi, minum kopi bukan makan. Kita mau kasih nasi kan tapi tidak ada. Enggak usah, sudah makan tadi pak berangkat kenyang. Udah kenyang bu. Di kebun nanam apa aja pohonnya? Nanam sayur. Ada apa aja? Kemangi aja. Kemangi, sayur-sayuran, jagung, pisang. Tidak ada. Nggak ada. Pisang Nggak ada. aja. Pisang aja tapi dirusak tupai. Hah? Dirusak tupai. Kalau pisang. Iya. Makan tupai. Baru mau tumbuh jantung, nah itu sudah Kenapa pak? dimakan dia. Kalau tumbuh Kalau mau jantungnya tumbuh jantung di sudah atas itu, potong sudah tupai. dipotong tupai. Apa itu jagung? Nganu, Jantung. pisang. Jantung pisang. Oh jantung pisang. Dirusak pisang. Kalau sudah ada jantungnya, Ya, Makan tupai. dimakan tupai. Jadi nggak jadi pisang. Tidak ada jadi pisang. Oh jadi banyak tupai sini bu. Ya, banyak. Nggak ada orang yang nembak-nembak burung itu kah? Nggak ada sudah. Tidak ada. Supaya ditembak itu Nggak ada. tupainya. Tidak ada. Saya punya pak, kalau mau dibeli 1 juta aja untuk nembak tupai. Anak bisa Bapak lihat tupai lagi sudah tak Sudah. lihat. Sudah kabur juga mataku. Tapi tupai kalau ada orang cepat lari dia. Iya, cepat lari. Kayak ngerti aja deh tupai itu. Banyak tupai. Iya. Itu di kebun bapak di sana. Di kebun bapak ya, apuh tupainya. Tanam apa di sana? Ratusan tupainya. Sawit, Sawit. karet. Hmm. Kalau kebun saya nanam karet. Saya belajar nyadap tempo hari. Itu sempat panen 2 kali aja. Karet. Iya. Harganya masih 8,5. Hmm. Sadapan pertama karetnya. Sadapan yang kedua harga 9,5. Sudah naik. Yang pertama dapat 600 berapa itu? 660. Yang kedua dapat 1.300.000 ya. Itu masih belajar. Karena belajar waktu sadap karet itu sering kena tulangnya pak. Kata orang jangan sampai kena tulangnya, rusak bilangnya gitu. Iya. Bapak nggak nanam sawit kah atau karet apa? Enggak, Enggak ya? pisang-pisang aja. Ya suka, ibu kan jualan ya, suka sayur, pisang ya. Ya. Nanti kalau panen dibawa ke pasar Telian ya, Buntang. Datang aja orang yang beli. Wah ada pembelinya, pedagangnya ya udah ya. Ada. Belinya apa? Ini. HP? Ya, video nih. Yang di bawah itu Ya. 80 aja, 80.000. Itu loh, kalau beli di sebelumnya habis konter HP, Nah, kapan-kapan lagi. Pak. itu namanya report. Ya. Tuh tadi ya bu, tadi agak jam-jam 11-12 sampai jam 1 nggak ada angin sama sekali, mendung, jadi hawanya panas, rasa panas. Ya. Karena atapnya ini nggak ada pelafonnya ya. Ya. Iya. Nah sekarang anginnya mulai kenceng udah. Sudah mau juga sore. Enak udah. Ini yang namanya AC nih, AC luar nih, Asik. luar biasa. Ya. Enak kalau beli kipas pak.
pulang dari kebun keringatan, Aku juga pakai beli dulu. kipas, beli kipas kecil-kecil yang murah. Ada memang dulu itu, tapi dibawa cucuku. Rusak kah? Dibawa cucuku. Udah cucunya. Iya. Coba lari. Lucu. Sering hujan di sini, Bu? Ya, Sering hujan. hujan terus. Sering ya. Memang udah waktunya musim hujan ini ya. Itu sudah mau hujan lagi. Iya. Tadi malam nanti hujan lagi. Jadi di sini itu ramai sekali tupainya ya, Pak. Merusak tanaman ya. Iya, merusak. Masya Allah. Nah, semua apa yang dimakan semua itu enggak ada yang disisa. Kalau biawak ada nggak? Banyak juga dia. Ada. Banyak juga biawak. Makanan ya? Makan apa itu? Ayam. Ya. Ayam. Ayam juga. Ibu pelihara ayam? Pelihara ayam, tapi aduh, masih kecil mati. Iya, dikejar itu. Tadi buktinya rame belakang. Iya. Ayamnya itu tandanya ada biawak atau musang. Iya, musang. Enak kalau di kebun itu, Bu. Kalau di kebun itu, kalau soal sayur-sayuran kan tinggal ngambil di kebun kan. Iya. Sayur pepaya ke apa, sayur lain-lainnya. Terus kehidupan kalau di kebun yang seperti ini kan Iya. keadaannya tenang, perasaan tuh enak, tenang, Iya. gitu. Angin. Tentram, banyak Iya. angin. Kalau di kota, Kalau di kota itu Panas. serba uang, apa-apa Ya. beli. Dibeli semua. Kalau saya ke kebun, Mbak, kalau kebun karet ya, kan kesendirian terus itu kan. ya. Itu perasaan saya enak sekali kalau di kebun itu. Yang enak kalau di kebun. Tenang, kadang kalau capek baring-baringan. Anginnya kenceng banget. Makanya anak-anak sekarang itu disuruh aku di sini terus dulu. Iya. Dibilang kayak di sana ya dulu kan. Kalau di kampung seperti ini, perkebunan kayak ini, itu anginnya seger, enak. Ya. Membuat badan tuh sehat. Kalau di kota itu banyak asap-asap. Ya. Belum lagi kimia yang lainnya. Ya, itu yang kita tidak dibolehin turun di kota. Kalau anda urang anak-anak, dia bilang tidak usah turun dulu. Nggak usah di kota katanya anaknya. Ya. Dia bilang kamu aja di yang Kebun. di kebun. Kalau boleh tahu umur Bapak dan Ibu sudah berapa ini? Ini sudah lebih 80. Saya sudah 80 lebih. 80 lebih. Ubannya nggak ada ini, 80. Bapak ini Sudah sedikit. Cuma kalau Ibu sudah mendekati 70. mendekati 70. Uban pun nggak ada sama sekali, cuma kalah gigi ya. 67. 67. Ya. Menang rambut kalah gigi. Kata orang kan begitu. Kalau giginya bagus, nggak rontok, rambutnya yang cepat berubah, cepat putih. Iya. Karena gigi ini berhubungan saraf yang di otak kepala ini. Iya. Apalagi kalau saya nih agak botak ini kan nih. Banyak mikir nih. Banyak mikir, banyak nyengir. Kalau bisa jangan banyak mikir, banyak nyengir atau mikir. Iya. Banyak berpikir katanya. Artinya banyak mengingat Tuhannya. Kata Tuhan, kalau kamu ingat, aku ingat. Kan Iya. gitu. Betul. Kalau ingatmu selangkah, aku 2 langkah. Iya. Kalau ingatmu berjalan, aku berlari. Iya, betul juga itu. Ya itu. Betul. Ketika manusia itu ingat sama Tuhannya, itu mudah dapat pertolongan. Ya. Dan ketika manusia itu banyak melupakan Tuhannya, maka sulit dapat pertolongan. Jadi mudah stres orang itu. Ketika jiwa kita, pikiran kita tidak tenang,
jiwa perasaan gelisah, cepat-cepatlah mengingat Tuhannya. Ya. Iya. Nah, insya Allah hati dan pikiran jiwa kita ini jadi tenang. Kenapa yang tadinya tidak mengingat bikin pusing dan stres? Karena ada yang diingat selain Tuhannya. Iya. Mikirin kerjaan, keuangan apa, itu bikin stres. Jadi artinya kehidupan di dunia ini harus diimbangin. Kalau secara muslimnya, sebaik-baiknya perkara itu yang sedang-sedang saja. Iya. Artinya tidak berlebihan. Contoh ya, contoh berlebihan. Kalau makannya berlebihan bisa sakit perut, ya kan? Laparnya juga gitu. Kalau laparnya berlebihan bisa-bisa jadi penyakit mah nantinya. Ya. Tapi semuanya itu tergantung atas kehendak dan kuasaan Tuhan. Jika Tuhan itu menghendaki terjadi, maka terjadilah. Jika tidak, ya tidak. Sama juga kita orang Kristen itu sama. Ya sama, orang Kristen juga gitu. Kalau di agama Muslim itu kan, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Ya. Jadi masing-masing, keyakinan juga masing-masing. Ya. Intinya kita ini sama kok. Sama, cuma melaksanakan lain. Cuma Tujuannya sama. cara ibaratkan mau ke kota Samarinda ya, ada jalan lurus, ada yang jalan pintas ke kiri, ada yang ke kanan. Ya, betul. Kalau diibaratkan naik kendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda engkol, pancal, ada yang naik motor, ada yang naik taksi, bus, ada yang pesawat, ada yang roket. Ya. Nah, berarti keyakinannya masing-masing. Sama. Apa kata Tuhan? Prasangkaku sesuai prasangka hambaku. Kalau aku ragu, ya diikutkan sama Tuhannya. Bukan ragu, kamu nggak percaya sama Tuhan, ragu-ragu, ya jadikan ragu. Kalau kita yakin, ya yakin aja, nggak usah ragu-ragu lagi. Yakin Tuhan itu menolong kita, kan gitu. Tuhan itu kan selalu dekat sama kita. Kadang kita ini lupa sama Tuhan. Lupanya bersama Tuhan yang saya ketahui ya, ketika sudah banyak duit, banyak harta, lupa. Joget-joget, goyang-goyang. Coba ketika sedang susah, baru kita ingat Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Belilah rezeki yang banyak. Ya enggak kira-kira? Menurut saya begitu. Jadi agama apapun itu semuanya diakui sama Tuhannya. Iya. Itu diakui. Yang penting saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, gitu kan, bantu membantu, bahu membahu. Baik membantu lewat jalan pikiran, baik lewat tenaga maupun lewat dari harta atau uang. Itu kalau semuanya diakui, aku benar. Kata yang itu aku benar, nggak boleh begitu. Benar enggaknya itu Tuhan yang tahu. Sebab yang menghakimi ya dan yang mengadili dan yang berhak adalah Tuhan. Bukan manusia. Kamu begitu salah, belum tentu. Apa yang dianggap penglihatan orang itu dibilang salah, itu bagi manusia, tapi bagi Tuhannya belum tentu salah. Begitu juga sebaliknya, apa yang dianggap berbuat orang itu benar, belum tentu benar. Ya dibenar di mata manusia, tapi di mata Tuhan belum tentu benar. Tentu, ya. Jadi yang mengadili dan yang menghakimi itu adalah hak pribadi Tuhan. Benar nggak kira-kira Pak? Kalau saya begitu, kalau saya netral Pak, berteman siapa aja boleh. Silakan berteman dengan perampok, pencuri, yang ahli ibadah, silakan. Tapi ingat, jangan diikuti perbuatan mereka. Ya. Saya berteman sama pencuri misalnya, boleh berteman. Kalau dia mencuri, jangan ikut-ikutan mencuri. Kalau mau membunuh, jangan. Sebab apa yang kita tanam, baik dan jeleknya, akan terpulang pada diri kita masing-masing. Loh, kenapa orang itu katanya
kalau berbuat baik masuk surga dan masuk neraka kan gitu kan. Surga dan neraka itu Pak, yang penting isinya. Loh kata orang, loh kok aku masuk neraka ya? Ya isinya nggak baik. Mungkin dulunya jahat. Bentar-bentar marah, bentar marah. Kalau Bapak ngeliat orang itu marah, itu berarti isinya nggak benar. Banyak hantunya di dalamnya, setannya. Kan isinya yang penting kan. Kalau isinya baik, nggak mungkin orang-orang itu marah. Kalau ada masalah pasti bersabar. Kan enak digituin. Iya. Kalau saya masuk surga, berarti isinya cap jempol, baik. Jadi mudah sekali kalau jika melihat manusia itu. Ada orang marah-marah, tetangga marah, teman-teman marah misalnya, teman kita ini. Berarti isinya nggak benar. Benar nggak kira-kira? Kira-kira begitu menurut saya, Pak. Sebab yang dimintai pertanggungjawaban sama Tuhan itu terhadap manusia nafsu. Nafsu ya, nafsu. Sebab gini, musuh yang terbesar bagi kita, bagi manusia ini adalah nafsu yang harus diperjuangkan. Nafsu yang ada di dalam dada ini, yang selalu membisikkan dari golongan jin dan manusia, yaitu iblis tadi. Ada orang bertengkaran, ini ikut-ikutan iblis, ayo ikut, pukul dia. Itu iblis, jangan ikuti perkataan itu. Perasaan yang menyimpang jangan diikutin. Jadi kita harus memilih yang terbaik saja. Dan yang kedua, setiap keinginan itu adalah nafsu. Dan nafsu inilah yang harus diperangi. Numpak nafsu atau ditumpak nafsu. Kalau manusia ditumpak nafsu, berarti manusia ini ngikuti nafsunya. Punya uang misalnya, dikit-dikit meracun misalnya, dikit-dikit mabuk-mabukan, dikit-dikit judi. Berarti manusia itu sedang dikendalikan nafsu. Manusia itu ditumpangi nafsu, ditumpak nafsu. Kalau bisa sebaliknya, kita yang numpak nafsu, yang artinya harus mengendalikan nafsu. Nafsu dan hawa nafsu beda lagi. Kalau hawa itu mengajak kejahatan, kalau nafsu itu mengajak keinginan. Keinginannya baik atau jahat, gitu kan? Jika manusia bisa menyadari itu, mengendalikan itu termasuk mantap. Berarti isinya baik. Jika isinya nggak baik, brutal, kacau, marah-marah, membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Berarti isinya kacau. Iya. Semuanya Tuhan. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha menghakimi, dan Tuhan Maha mengadili. Itu semuanya hak prerogatif Tuhan. Bukan hak manusia. Manusia kan bisanya hanya nyalain Pak. Kamu salah gini. Kamu salah. Itu belum tentu bagi Tuhannya. Dilihat orang jelek, tapi hatinya niatnya kan baik. Tapi dilihat mata orang kayak kelihatan jelek, jahat gitu loh. Iya. Jadi pengetahuan seperti ini Pak, silaturahim seperti ini ya. Kalau orang silaturahim dari ke teman, ke tangga itu dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Yang kedua, cerita-cerita seperti ini itu bisa membawa pengetahuan, membawa wawasan, membawa pengetahuan ilmu. Asalnya tidak tahu menjadi tahu. Asalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Asalnya tidak paham menjadi paham. Nah, ini namanya berkah dan barokah. Dikasih tahu nggak tahu-tahu, dikasih mengerti tidak mengerti-ngerti. Berarti nggak berkah hidupnya. Alias bahlul. Hanya kita hidup di dunia ini hanya sifatnya sementara, mondok Pak. Punya harta nggak dibawa juga kan. Iya. Semuanya intinya untuk kebaikan. Baik sesama keluarga, sama tangga, sama teman, dan sesama yang lainnya. Kalau selain lainnya itu lain lagi. Kalau dibilang selain manusia berarti makhluk halus sudah.
Kan banyak orang cerita, selain orang lain itu makhluk sudah, jin. Jadi manusia itu kewajibannya saling mengingatkan, Bu. Iya, betul. Kata Tuhan gini, seandainya manusia di muka bumi ini, ya, manusia di muka bumi ini, sedunia ini, Allah Ta'ala menghendaki mereka itu beriman, sedunia itu, maka berimanlah semuanya. Apakah engkau hendak memaksa mereka, Muhammad, untuk beriman? Apa kata Tuhannya? Tidak. Tugasmu hanya menyampaikan saja amanah itu. Saling mengingatkan itu loh. Kalau mau diingat, Yang memberi hidayah petunjuk jalan kebenaran itu hak Tuhan. Bukan Muhammad. Ya manusia itu maksudnya saling mengingatkan. Masa Pak, kamu orang masuk Muslim misalnya, orang Kristen Bapak, orang masuk Muslim. Itu nggak boleh, itu paksaan namanya. Tuhan pun nggak memaksa, musuh ini itu. Nggak ada paksaan itu, Pak. Kalau masa-masa ntar ditonjok sama orang. Baru kena getahnya kan. Jadi dari awal sampai akhir, Pak, dari ada kata-kata saya ini baik sengaja maupun tak sengaja yang hilap dari perkataan saya ini sama Pak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir. Dari jamuannya, kopi dan lain sebagainya, saya banyak terima kasih, Pak. Ya, sama. Semoga Bapak dan Ibu panjang umur, Ya. selalu sehat, ya. buat kerja, Sama-sama banyak umur panjang. ya, dengan doa yang sama, Bu. Iya. Sebenarnya mendoakan orang lain itu samanya mendoakan dirinya sendiri. Contohnya seperti ini, Pak. Tanam padi, berbuah padi. Apa yang kita berbuat kebaikan itu akan terpulang pada diri kita, baik dan jeleknya. Tidak merugikan. Ngasih sesuatu sedekah misalnya. Ngasih apapun. Itu sama hanya ngasih pada diri kita sendiri. Hukum alam itu terjadi, nanti anaknya digituin juga. Bakal ditolong orang juga. Kalau orang tuanya jahat, anaknya bakal dijahatin. Syukur-syukur jatuhnya sama kita sendiri yang berbuat. Nanti kalau jatuh sama anaknya yang nggak pernah melakukan kejahatan itu, terus kayak apa itu? Contoh, tiba-tiba saya ditempelin orang misalnya, dar itu. Loh, perasaan saya dari kecil sampai besar, dewasa nggak pernah nampeleng orang. Kenapa saya tiba-tiba tempeleng orang nggak kenal? Lalu saya pikir, jangan-jangan kakek, nenek, atau ibu saya pernah mukul orang, terus lari. Hukum alamnya, hukum karmanya jatuh sama aku ini. Ya itu tadi, baik dan jeleknya apa yang kita berbuat akan terpulang pada diri kita masing-masing. Tanam padi berbuah padi. Kalau tanam padi berbuah batu, nggak ada orang nanam, Pak. Pada pelari orang-orang. Masa mau makan batu? Oke, gitu saja teman-teman. Cerita yang hampir bergurau ini. Dukung terus channel saya ini. Dan like, komen, subscribe. Subscribe itu gratis, jangan bayar. Dan bagi yang subscribe, insya Allah dapat pahala dari Allah atau dari Tuhannya masing-masing. Dan share juga videonya ini. Dan saya iri, jadi awal sampai akhir, bagi yang nonton ini merasa tersinggung atau lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai manusia, saya tidak lepas dari salah dan lupa. Salah itu artinya berbuat ke dosa maksudnya. Artinya tidak lepas dari dosa. Tidak lepas dari salah dan lupa. Sifat manusia itu lupa. Jadi saling mengingatkan. Dan gitu aja teman-teman. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.